Dirikat nih, baru mulai nih. Oke. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara ngopi hari ini. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita awali dengan doa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya akan membaca susunan acara ngopi pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan himne Kredit Union, lalu sambutan Ketua KSPCU Jakarta. Acara selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber Bapak Agung Nugroho. Untuk acara selanjutnya lagi sesi tanya jawab, lalu foto bersama peserta pendidikan, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, dimohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Selanjutnya, mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Selanjutnya, menyanyikan lagu himne Kredit Union. Dan bekerja sama
Pada Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus KSPCU Jakarta oleh Bapak Redi Rahmat. Kepada Bapak Redi Rahmat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Novi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para pengurus, pengawas, dan manajemen dari KSP CU Jakarta yang hadir pada malam hari ini. Kemudian narasumber kita, Bapak Agung Nugraha. Kemudian Bapak Ibu anggota KSP CU Jakarta yang saya hormati, cintai, dan banggakan, serta mungkin peserta lain dari acara ngopi pada malam hari ini. Ngopi singkatan dari ngobrol penuh inspirasi. Ya, kalau pada pertemuan pertama P-nya masih tanda tanya, sekarang sudah jelas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama ya melakukan satu kegiatan yang harapannya tentu bermanfaat bagi kita sebagai anggota, khususnya memberdayakan kemampuan perekonomian anggota KSPCU Jakarta untuk hidup yang lebih baik, ya, di mana ini bukan yang pertama kita mengadakan ngobrol-ngobrol melalui Zoom meeting untuk hal-hal positif, termasuk dalam hal ini adalah wirausaha bagi anggota. Yang lalu kita membicarakan mengenai properti, kemudian mengenai usaha lele, dan sekarang pada malam hari ini, di hari Jumat, di tanggal 26 Agustus 2022, kita akan membicarakan mengenai Warbis. Ya. Setahu saya Warbis itu adalah warung bisnis, ya, marketplace untuk orang-orang atau anggota dari kredit union. Ya, tentunya pada malam hari yang berbahagia ini kita akan diberikan pengetahuan, diberikan juga cara-cara bagaimana kita melakukan usaha di Warbis ini. Kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Agung Nugraha. Terima kasih kepada Pak Agung yang bersedia hadir pada malam hari ini untuk kita sama ngobrol, ya, ngopi, walaupun kopinya ada di rumah masing-masing ya, Bapak Ibu, karena ini kita online, yang akan dipandu oleh Ibu Rini dan Bapak Wahyudi pada malam hari ini ya, ngobrol-ngobrol kita. Pastinya saya rasa kita akan ngobrol seru seperti ngopi yang sebelumnya. Ya, Bapak Ibu, ini juga merupakan program dari KSPCU Jakarta dalam rangka pendidikan dan bagaimana meningkatkan usaha serta kehidupan dari Bapak Ibu selaku anggota. Saya sangat senang atas adanya acara seperti ini, di mana saya dengar katanya udah ada sekitar 300 yang daftar ya. Ya, tapi yang hadir sudah hadir ini ada 270-an. Cuman mungkin sisanya nanti menyusul. Bapak Ibu, karena waktunya yang terbatas, hanya sekitar 2 jam totalnya, maka saya rasa sambutan dari saya cukup sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat mengopi, kemudian salam sehat dan salam gahar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Redi Rahmat atas waktu dan sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Bapak Agung Nugroho dipandu dengan Bapak Tri dan Ibu Rini. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan. Terima kasih Kakak Novi. Baik Bu. Iya. Nah, ini mana tadi Mas Paulus? Hai. Mas Halo, Paulus halo. belum Halo, ada. halo. Halo. Ya. Mas Paulus nanya dong dulu ke aku, kenapa yang diundang kok nggak cuma orang CU Jakarta sih? Ini acaranya CU Jakarta apa bukan sih? Ayo nanya-nanya. Ya, aku nanya yang tadi itu ya. Aku yang nanya yang tadi itu. Tolong dijawab. Iya, ini emang acaranya CU Jakarta, tapi kita ngundang juga teman-teman dari CU-CU lain supaya kita bisa sama-sama maju sama-sama, sejahtera sama-sama. Soalnya acara ini nih bisa bikin anggota maju sejahtera, CU-nya juga maju sejahtera dong, gitu. Nah, sekarang Mas Paulus boleh deh nanya yang nggak pakai request. Bisa gitu ya, bisa gitu ya. Mas Agung, begitulah suasananya di CU Jakarta, Mas Agung. Jadi happy ya, semua serba happy. Iya. Ada banyak hal yang bisa bisa diolah. Termasuk yang kemarin kan sudah ngopi yang pertama itu tentang lele, kemudian hari ini dan kita sempat ngobrol juga kan waktu itu bahwa sebenarnya CU kita bersama ini memiliki alat yang luar biasa yang bisa menyatukan kita, nggak hanya satu CU, tapi ada CU primer yang kemudian bisa terhubung, saling berkomunikasi, bahkan puskopdit, bahkan inkopdit gitu. Nah, barangkali ini bisa menjadi sarannya juga bagi kita untuk saling mengetahui itu dan berkolaborasi. Makanya Bu Ibnu semangat banget. Saya pikir kemarin Bu Ibnu juga sudah calling-callingan sama Mas Agung nih. Tanpa sepengetahuan saya, makanya sepengetahuan. Oke. Bapak Ibu mohon maaf ya karena ini bertiga dulu. Maksud saya adalah sebenarnya kita punya alat yang luar biasa yang bisa menggabungkan kita. Tapi intinya biar nanti Mas Agung sendiri yang bercerita ya. Bu Ibnu boleh bertanya-tanya juga nanti ya. Oke, Mas Agung. Ya. Sekarang kita ngobrol tentang apa dulu nih? Warbis. Ya, ngobrol Warbis yang apa? Marketplace-nya CU ya. Jadi Warbis tadi benar warung bisnis gitu ya. Warung bisnis. Jadi ya bentuknya warung buat sarana bisnis gitu ya. Tapi secara online gitu ya. Itu kira-kira ini. Nah, tadi udah diawali pakai pantun gitu ya. Rasanya kalau orang Bekasi nggak berpantun nggak enak gitu ya. Biasa kalau di Bekasi kan kita biasa makan kupat pakai tikar gitu ya. Malam Jumat sambil ngobrol pintar gitu. Oke, saya mulai dengan marketplace Warbis ya. Jadi Warbis tadi betul katanya warung bisnis ya kepanjangannya. Warung bisnis ini kalau di Kementerian Koperasi sebenarnya tidak asing lagi karena mereka memang ada gerakan offline zaman kira-kira tahun 2000-an itu ya, membuat gerakan ngumpulin UKM-UKM itu dalam bentuk warung bisnis gitu ya di Kementerian Koperasi. Kan wadah kita, bos kita kan Kementerian Koperasi nih ya, KSP itu. Kemudian tahun 2020-an ya kita online kan, kemudian kita namakan warbis.id gitu ya. Kita buat biar ada satu wadah komunikasi secara online untuk berjualan teman-teman UKM ini. Kenapa ada Warbis Sinergi Bisnis? Karena mungkin basic kita kan KSP ya Bapak Ibu ya. KSP jadi tidak elok atau tidak boleh untuk berbisnis koperasi primernya. Sehingga dibentuklah suatu lembaga
atau sarana bisnis adalah Warbis ini. Warbis ini bernaung di PT Warbis Mitra Usaha. Kebetulan saya dulu pendirinya di sekitar bulan bulan Oktober atau bulan November diresmikan sama Kementerian Koperasi sebagai marketplace untuk gerakan CU ini. Saya sementara mohon maaf ya Bapak Ibu tidak meng-underestimatekan CU. Saya ambil gerakan CU dengan harapan Bapak Ibu kumpul di sini menjadi suatu CU adalah undang-undang. Itu kita rindu bahwa CU itu menjadi satu undang-undang, salah satu undang-undang di KSP gitu ya. Makanya saya sebutnya gerakan karena sekarang kita nggak ada organisasi CU itu kan nggak ada, adanya KSP. Tapi dengan adanya Bapak Ibu yang hadir di sini, kita bikin suatu bahwa CU akan jadi satu lembaga yang akan diakui pemerintah gitu ya, cita-cita kita. Baik, tadi slide nomor 2 Mbak Novi mungkin atau dari yang ini materi dari yang dipaparkan. Minta tolong. Yuk. Ya. Nah, Oke. di marketplace untuk kredit union ya kita sebut Warbis. Next-nya, Mbak. Next, halaman kedua. Oke. Belum Sebentar. tidak. Oke. Coba. Bentar Pak, ditunggu ya Pak, sedang loading. Ya, nggak apa-apa sambil jalan. Jadi di halaman kedua itu saya sebutkan ini berdasarkan survei di kira-kira 2019 itu Tokopedia itu pengunjungnya 75 juta Bapak Ibu. Per bulan ya, per bulan. Shopee itu 61 juta. Sekarang udah berkebalikan ya. Unda-undi atau apa ya namanya? Susulan bahasa Jawanya. Nah, susulan. Kemudian Bukalapak itu 53 juta. Jadi 2019 ke kuartal ketiga. Jadi Lazada dan sekarang. Kenapa kita membuat marketplace Warbis ini, warbis.id ini? Kalau Bapak Ibu coba, kalau kita ini memakai anggota CI itu terdaftar kira-kira 3,5 juta. 3,5 juta anggota seluruh Indonesia. Kalau kita memakai Warbis Marketplace ini, itu sebulan satu, jadi pengunjungnya adalah 3.500.000 pengunjung per bulan. Jadi Tokopedia 75 juta pengunjung per bulan. Pengunjung ya ini bukan transaksi ya. Kita bilang pengunjung hanya mengunjungi webnya atau mengunjungi aplikasinya, udah gitu ya, mengunjungi dalam hitungan berapa detik, habis itu sudah selesai gitu ya. Nah, kalau anggota CO ini fanatis gitu ya dengan marketplace kita sendiri, bukan berarti tidak boleh pakai Tokopedia, Shopee, boleh aja bebas gitu ya. Kalau kita fanatis dengan punya kita sendiri, itu sudah ada pengunjungnya 3,5 juta, di atasnya ya antara sosialitas sama itulah. Kita udah 10 besar lah, 3 juta itulah. Kita di atasnya ya Salora lah, kita nggak Salora lah gitu ya. 10 marketplace yang banyak dikunjungi di Indonesia. Nah, itu baru satu orang ngunjungin dalam sebulan. Ya, tapi mosok sebulan hanya sekali gitu kita ngunjungi web kita atau aplikasi kita. Kalau 3,5 juta atau 3 juta tadi itu dalam sebulan tiap hari kita itu buka aplikasi kita aja Warbis ini, jadi kan 3 juta kali 30 juta, 30 hari. Dalam waktu 1 bulan 30 hari rata-rata. Sudah 90 juta pengunjung Bapak Ibu. Jadi udah ngalahin Tokopedia, ngalahin apapun, Shopee segala macam udah kalah gitu ya. Nah, ini kalau kita bicara gerakan di CU sendiri Bapak Ibu. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu sebenarnya gerakan CU ini itu bisa ngalahin Tokopedia kalau kita mau gitu. Jadi
Kalau kita mau bahwa kita anggota CU ini, kita punya marketplace sendiri apapun namanya, itu bisa ngalahin mereka. Nah, dampaknya Bapak Ibu bisa bayangin aja, dampaknya kita bisa mengendalikan ada bukan mengendalikan ya, ada kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sehingga gerakan CU ini jadi suatu organisasi CU yang diakui di Indonesia. Diakui enggaknya itu pasti biasanya berdampak. Kalau kita punya dampak terhadap Indonesia, ke gerakan yang mengatasnamakan CU itu ya dengan sekitar aset 30 triliun ya, si Indonesia itu menggerakkan ekonomi Indonesia hanya 1%, nggak 1,5%. Udah cukup bagus, tapi nggak kelihatan di pemerintah kita gitu ya. Nah, kalau dengan marketplace ini ya nggak kelihatan, tapi akan di mana-mana akan kelihatan, akan nongol di sebuah setiap orang Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya. Itu udah berkeliaran di mana-mana. Kalau kita mengklik aja dengan semua anggota tuh satu hari satu aja melihat UKM-nya teman-teman sendiri, kita bisa ngalahin semuanya. Marketplace terbesar di Indonesia sudah cukup 90 juta, padahal kita hanya mengunjungi satu hari satu kali satu anggota. Bisa atau tidak Bapak Ibu? Harusnya bisa. Kita sendiri yang akan membuat marketplace kita ini besar. Karena marketplace ini milik kita semua. Nah kalau Bapak Ibu, ini maaf, ini data ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak sedang membandingkan, tapi harus ada datanya. Kalau Bapak Ibu membandingkan, Tokopedia bukan punya kita, bukan punya saya, bukan punya Bapak Ibu, bukan. Yang punya ya mereka yang punya gitu ya. Nah kalau Warbis ini adalah punya kita semua Bapak Ibu. Besar kecilnya ya kita semua yang akan membangun. Karena satu marketplace itu besar kecil dari anggota. Kalau anggota memanfaatkan marketplace kita ini, luar biasa Bapak Ibu. Dampaknya sangat luar biasa. Sehingga undang-undang CU itu dengan sendirinya ya pasti akan diakomodir sama pemerintah gitu loh. Jadi keberadaan kita ini yang kita kelihatan kecil, tapi kalau dijadiin satu seluruh Indonesia akan besar sekali. Next halaman berikutnya, halaman 3. Jadi sambil saya membangkitkan semangat kita Bapak Ibu, bahwa CU itu besar sekali Bapak Ibu. Oke, di halaman 3 Mbak, kita membuat satu aplikasi namanya Warbis. Nah, di dalam Warbis tadi ini ada usaha anggota CU kan bisa banyak. Dari peternakan, dari perikanan, pertanian, apapun semua produk UKM-nya, distributor pun akhirnya bisa masuk gitu ya. Tadi contohnya kita nggak usah besar-besar dari lele aja. Lele bisa kita cantumkan di sini. Misalnya bisa kita jualan di marketplace. Kemudian yang jualan, sekali lagi Bapak Ibu, yang jualan di marketplace ini adalah harus anggota CU. Harus ya, jadi harus. Kalau bukan anggota CU nggak bisa. Awal-awal ini masih kita buka, tapi nanti kan kita verifikasi perlu sesuai dengan anggota CU. Jadi karena milik kita yang jualan kita gitu loh. Nah, kalau di tempat lain kan enggak, Bapak Ibu bisa masuk ke Shopee segala macam bisa, siapapun bisa. Yang masuk di dalam ini adalah anggota CU. Bisa bayangin kalau semua anggota CU dari 3 juta itu masuk aja misalnya 10%-nya aja lah gitu ya. 300.000 misalnya penjual, produknya udah luar biasa banyak sekali Bapak Ibu. Sangat banyak sekali. 300.000 penjual tadi kalau satu orang jualnya pasti ya 5 produk lah segala macam. Udah marketplace kita udah sangat luar biasa. Terus dikunjungi dengan 90 sampai 100 juta pengunjung per bulan. Paling besar sekali. Udah ngalahin mereka gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi mari kita pakai marketplace yang gratis, wong ya nggak bayar gitu ya. Sudah disiapkan sama Inkopdit atau Puskopdit kita masing-masing, primer kita bisa memakai. Nah, jadi nanti akan rantai pasoknya akan akan di lingkungan kita. Contohnya tadi lele misalnya. Lele anggota CU pasti dia harus anggota CU. Yang beli anggota CU dan bukan anggota CU. Yang beli bebas. Namanya internet, nama marketplace ya seluruh dunia bisa beli Bapak. Nah, bisnis turunannya banyak. Karena laku di marketplace, akhirnya si pengusaha lele tadi ya pasti pinjam ke CU. Karena dia anggota CU ya dia akan pinjam ke CU.
Bisnis turunannya dia ada distributornya pengen jadi distributor deh, saya pengen jadi distributornya lele beku, lele filet dan lain-lain. Nambah lagi usaha. Usahanya nambah ya pinjam lagi ke CU-nya. Jadi perputaran uangnya itu ada di CU. Tapi produknya diterima seluruh masyarakat Indonesia. Jadi semua orang bisa ngambil, bisa nerima gitu ya. Itu salah satu rencana Warbis adalah mengonlinekan produksi anggota semua seluruh pelosok setanah air ya. Setelah ini terjadi, kita akan secara dikonekin dengan Asia misalnya, kita cross border ke ASEAN atau ke Asia. Jadi setiap negara punya marketplace, ICO-nya kita bisa saling tukeran produk-produk kita. Ya pasti impiannya kita bisa ekspor lah gitu ya kira-kira itu. Next halaman berikutnya, Mbak. Nah, kalau sudah terjadi rantai pasok seperti ini, produk-produk kita sudah terpasang di marketplace, itu secara alamiah nanti akan terjadi suatu perputaran ekonomi. Next, Mbak, halaman berikutnya. Nah, kalau terjadi perputaran, berarti ya semua rantai bisnis maupun keuangannya ada di primer dan ke anggota dan akan menyebar ke semuanya. Nah, di marketplace Warbis ini akhirnya ada bisnis turunannya lagi nanti yang lebih detail. Jadi konsumen ini kan pesan barang gitu ya. Nah, akhirnya kita bikin aplikasi namanya Jaster. Nanti juga Bapak Ibu bisa lihat di App Store ya, namanya jaster.id. Jasa antar. Kenapa namanya Jaster gitu ya? Kan Bapak Ibu juga terbiasa dengan Justip gitu ya, jasa nitip gitu dulu ya. Itu barang gitu. Nah, Jaster jasa antar. Kita namanya Jaster. Jasternya sudah listing di Januari kemarin. Kita sudah meluncurkan Jaster dan kita akan sebarkan ke primer-primer. Jaster ini kayak GoFood sama GrabFood Bapak Ibu. Jadi jangkauannya pendek. Kalau Warbis tadi marketplace, jadi jangkauannya seluruh Indonesia atau dunia. Kalau Jaster ini lokalan, rata-rata kira-kira radius 50 kilo. Jadi dari konsumen ke dari marketplace bisa diantar lewat Jaster, bisa sampai ke konsumen. Kemudian diklik Mbak tuh, nanti pembayarannya pakai Coin Union, kita sebutnya Coin Union. Tolong diklik Mbak, biar ada ini. Nah, satu kali lagi, payment-nya satu kali lagi. Iya, jadi saya sebut Coin Union itu maksudnya gini, Bapak Ibu di gerakan CU atau beberapa CU primer itu memakai berbagai macam pembayaran. Misalnya ada Saktiling, ada Cuso mungkin, ada CU Bispay dan lain-lain. Nah, kami menggabungkan semuanya, kami tidak memilih-milih pembayarannya apapun. Kita sebutnya Coin Union, jadi koinnya dari berbagai macam pembayaran tadi, kita bisa akomodir. Bank-bank lain juga bisa, OVO, GoPay, Gojek pun bisa masuk di sini. Jadi dari luar masuk ke gerakan kita, sehingga uang itu masuk ke CU, tidak keluar dari CU. Itu tujuan kita seperti itu gitu ya. Nah, dengan berputarannya semua dari anggota, konsumennya bisa anggota, bisa luar, tapi yang mengendalikan bisnis adalah warga CU. Jadi yang listing di marketplace tadi adalah warga CU, warga koperasi primer kita, KSP primer kita. Yang Jaster ini yang ngirim harus juga anggota CU. Jadi kalau bukan anggota CU tidak bisa jadi drivernya. Nah, jadi ini semua benar-benar dipakai, dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk anggota CU, Bapak Ibu. Gitu ya. Next, berikutnya. Di slide berikutnya, saya menguas sedikit aja. Mungkin suatu saat kita punya crowdfunding. Mungkin kita suatu saat punya crowdfunding. Ini mungkin agak sensitif, tapi sebenarnya impiannya adalah gini. Kita nggak kenal sama Samara, tapi kita bisa crowdfunding sama mereka yang nggak kenal. Nah, kita gerakan CU itu kan saling kenal pasti kan gitu ya. Harapannya bisa crowdfunding juga. Maksudnya crowdfunding gini, misalnya ada anggota teman kita yang
tadi punya ternak lele gitu ya. Terus dia kurangan modal gitu ya. Nah, mungkin dari Irian sana ada anggota yang pengen nanam saham di anggota tadi gitu ya. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa crowdfunding, bisa urun dana gitu ya. Urun dana lewat crowdfunding ini. Tapi saya belum bisa membahas ini karena ini mungkin sensitif dan tergantung dari kebijakan dari CU. Lanjut, Mbak. Nah, inilah yang Bapak Ibu yang saya tadi sebut dari awal pembicaraan kita. Kalau kita bisa menguasai rantai pasok atau supply chain management dari anggota CU aja, kita bisa mengendalikan kita bisa mengendalikan salah satu pedagang di Indonesia gitu ya. Dengan anggota CU yang fanatis yang 3,5 juta, 3 juta tadi, di marketplace kita bisa mengendalikan semuanya. Dari raw materialnya, dari suppliernya, itu anggota kita semua. Raw materialnya tadi contohnya misalnya lele. Raw materialnya ya bibit lele, terus kemudian pakan lelenya berupa raw materialnya apa? Ya ada dedak, ada dikasih maggot, ada dikasih tepung apa lain itu udah supply. Kemudian manufakturnya itu ya misalnya pembuatannya di anggota kita sendiri. Kemudian distribusinya pakai jaster itu milik kita sendiri juga. Jadi jaster tadi bisa kayak tanda kutip kayak JNE gitu Bapak Ibu ya. Nah, sampai ke customernya 2, anggota CU dan orang luar. Nah, inilah dampak yang luar biasa yang ditimbulkan dari satu buah marketplace yang milik kita sendiri gitu ya. Next, Mbak. Slide berikutnya. Jadi slide berikutnya sampai nunggu. Jadi adanya marketplace atau Wardis ini, kita bisa menciptakan peluang banyak gitu Pak. Jadi tadi supply chain pasti ya, crowdfunding itu pembiayaan antar CU, urun dana istilahnya itu ya. Terus misalnya kita punya mata uang baru, ada misalnya CUP itu bisa diterima di mana? Di Alfamart, di Indomaret atau dimanapun toko kita nonton bioskop bisa terima dan segala macam gitu ya. Impiannya kita semua pasti gitu. Jadi akhirnya gerakan CU, Anda atau anggota CU ya, yang punya semua segudang semua teknologi. Akhirnya apa? Anggota CU kita akan bertambah. Misalnya CU Jakarta. Sehingga orang pada lihat, gimana sih kok bisa cara gitu? Ya masuk dulu jadi anggota CU gitu. Atau CU dulu baru kita bisa berbasis gitu ya. Terus kemudian jasa antar internal tadi itu seperti GoFood gitu ya Bapak Ibu, itu namanya nanti Jaster. Terus warung digital. Dengan adanya ekosistem ini kita bisa membuat vending mesin, misalnya vending mesin beras di CU. Nanti ada anggota-anggota yang bikin kelompok usaha bersama 5 orang, itu bikin usaha beras itu pakai vending mesin misalnya gitu ya. Terus kemudian pembayaran anak sekolah ini kenapa kita tampilkan Bapak Ibu? Pas kebetulan kita ada masa pandemi kemarin, anak-anak kita kan bukan nggak boleh, harapannya dari pemerintah kan jangan pakai jajan gitu ya, pakai uang beneran gitu ya, uang cash gitu ya. Nah di Warbis atau di Jaster pun sudah menyediakan Bapak Ibu. Jadi kita akan konekin dengan kartu pelajarnya dia sebagai nomornya, terus saldonya dari tabungan harian Bapak Ibu, apapun namanya istilahnya mungkin tabungan harian ya, bisa diambil dari situ. Di budgetnya aja mungkin 20.000 sehari gitu ya. Dan dia tidak bisa dipakai untuk jajan di sekolah lain gitu kan. Nanti kan hanya untuk bayar anak sekolah. Jadi kan anak sekolah kita kan ada yang TK, yang SD, SMP kan nggak boleh pakai HP. Belum boleh pakai HP. Nah, semua pembayaran digital kan pakai HP Bapak Ibu. Nah, untuk menghindari hal itu kan karena tidak boleh pakai HP di sekolah, kita pakai kartu pelajarnya. Nanti akan di-scan sama warungnya. Hasil scan warungnya tadi itu berupa saldo harian Bapak Ibu yang akan dikunci, misalnya 50.000 atau 20.000 sehari gitu ya. Kira-kira itu. Jadi banyak sekali turunannya dari satu marketplace ini aja Bapak Ibu. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Oh, tadi udah. Terus, nah kesimpulannya kira-kira ini singkatnya nanti kita diskusi bebas. Singkatnya bahwa
plafon yang akan menciptakan sinergi antar CU primer. Jadi teman-teman CU primer bisa bersatu lewat pemberdayaan ekonomi karena dalam satu wadah marketplace namanya di udara, meskipun kita nggak ketemu tapi sinergitas bisnisnya itu bisa ketemu antara CU primer. Terus mobilisasi dan sebelumnya Mbak Ana, mobilisasi dan reksa terhadap captive market, membantu masukan anggota CU. Usaha-usaha Bapak Ibu itu memang di KSP kan tidak ada unit usaha bergerak langsung, undang-undangnya nggak boleh. Makanya karena nggak boleh adanya dibentuk lembaga bisnis ini adalah Warbis ini atau PT Warbis Mitra Usaha untuk menjembatani usaha Bapak Ibu untuk disebarkan ke seluruh Indonesia, bukan ke anggota CU aja. Ada loh Bapak Ibu yang marketplace atau penjualan CU harus anggota CU dan anggota CU primer tadi itu, kalau bukan jadi anggota primer tadi tidak bisa masuk. Marketplace nggak seperti itu Bapak Ibu. Marketplace itu biarin aja mereka sebar seluruh dunia karena udah internet ya nggak boleh dibatas-batasin kan gitu ya. Dengan adanya Warbis yang gratis tadi ini, Bapak Ibu bebas memasarkan produk Bapak Ibu semuanya. Mencapai negosiasi perekonomian mandiri, perekonomian digital ya, CU yang solid. Mata uang digital baru, Coin Union tuh maksudnya sebagai nilai tukar yang semua Bapak Ibu, yang mungkin Bapak CU yang pakainya Saktiling bisa, Juso bisa, kemudian CU Bispe, ada kalau dari Kalimantan tuh SCT atau apa itu bisa semuanya. Kami tidak milih-milih, justru kami pengen menyatukan tadi itu biar semua koin-koin tadi itu bisa masuk jadi satu. Pasti lewat payment gitu ya. Perputaran dana hanya dalam komunitas CU. Jadi dana-dana yang nganggur di CU Bapak Ibu bisa berputar dan malah bisa diambil sehingga dana mengedapnya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nggak tahu setiap CU mungkin ada 70%, 80%, dan lain-lain. Pengembalian dana yang masif karena penerimaan transaksi ya antara video tadi untuk menggerakkan bisa individu, bisa anggota CU yang bikin kelompok tadi itu. Kemudian juga karena anggota CU yang jualan, jadi non CU-nya akan ikut-ikutan membeli produk kita. Platform yang membantu menyiapkan UKM CU go global. Pasti Bapak Ibu, karena ini namanya internet ya, kita pasang di luar, sehingga pasti go global, nggak mungkin hanya Indonesia aja gitu ya nyari. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin punya produk yang kualitas ekspor dan segala macam, kita bantu untuk kita jual ke pasar umum, pasar global, pasar dunia. Kemudian berbagai potensi peluang turunannya banyak sekali ya, tadi ada jasa antar. Jasa antar ini bisa kita dari semua lini ya, jasa darat, laut, udara, adanya crowdfunding, pergudangan, dan lain-lain. Pergudangan ini juga bisnis yang menarik Bapak Ibu. Pergudangan itu adalah resi gudang yang diakui pemerintah. Kita bisa menyimpan barang-barang di sana. Kira-kira gambarannya itu dulu Bapak Ibu. Nanti kita diskusi mungkin secara detailnya, atau usaha-usaha bisnis apa sih yang menarik yang bisa kita kembangkan gitu ya, sehingga marketplace kita ini baik Warbis maupun jasa antar ini bisa dipakai di CU Bapak Ibu masing-masing dan semua bisa nikmatin gratis tanpa biaya registrasi, tanpa biaya developer gitu ya. Wes pokoknya tinggal pakai aja gitu ya. Kira-kira itu Bu Rini, saya tak balikin sama Mas Yudi. Terus kita diskusi apa aja di luar ini boleh, di dalam boleh. Kira-kira itu. Matur nuwun Mas Agung. Itu kayaknya Warbis itu udah seperti aku tuh. Mauan. Apa-apa mau. Geleman gitu ya, geleman. Geleman. Apa namanya? Pengen tahu sekarang pengguna Warbisnya udah ada berapa? Oh, Mas Agung malah. Ya udah nih, baca. Kalau penggunanya mungkin udah di atas 500 ya Bu ya. 500. Tapi kalau viewernya di luar Bu. Viewernya kita Bapak Ibu yang pakai HP atau pakai laptop
Warbis itu kalau nyari barang lumayan, ada di halaman pertama masih ada. Kayak Oke. usaha teman kita itu ada di Frozen Food, Bapak Ibu, itu Ya. OKB Frozen Food. Nanti Bapak Ibu bisa klik sendiri di laptop apa itu. Kita masuk halaman pertama, Bapak Ibu. Oke. Ada Tokopedia, ada Shopee, kita kadang nomor 3 urutannya. Coba Bapak Ibu klik OKB apa Frozen Food misalnya, atau gantungan kunci atau apa gitu ya, diklik. Itu masih lumayan gitu loh. Masih lumayan itu maksudnya Bapak Ibu yang ini gerakan ini yang nggak berbiaya banyak, tapi sudah di internet tuh search engine-nya itu lumayan gitu ya, kira-kira itu. Nah, Mas. penggunanya kalau produknya mungkin udah ribuan kalau produknya ya. Tapi yang listing itu baru masuk sekitar mungkin 500-an sampai 600 UKM. Karena ini kan kemarin diresmikan secara resmi itu sama Pak Menteri itu di bulan CUD itu Oktober ya. Bulan Oktober itu baru diresmikan. Jadi 2021 diresmikan Oktober sebagai marketplace-nya gerakan CU. Kalau Jasternya di Januari 2022. Gitu, Mbak Rini. Oke. Kalau Warbisnya kan ada Jaster tadi. Kemudian bisa dijelasin. Jasternya itu hanya motor kah atau bisa lainnya? Pokoknya kan diantar. Ya, jadi Jaster itu sama dengan GrabFood, sama dengan Gojek. Nah, ada tiga elemen. Satu adalah UKM-nya. UKM-nya itu yang isi. Nanti Bapak Ibu yang kita masak, mungkin Bu Linda mau masak, Mbak Rini mau masak, ditampilkan di situ. Jadi harus anggota CU, kembali lagi. UKM-nya harus anggota CU. Terus yang drivernya harus anggota CU. Jadi yang belinya umum, belinya ya anggota CU ya nggak umum. Jadi punya double impact gitu ya. Jadi anggota CU yang belinya bebas. Nah, berarti kita kan berusaha untuk menjaga anggotanya. Naiknya apa aja? Bisa naik sepeda. Jadi kita mengakomodir, mohon maaf, keluarga-keluarga mungkin yang tidak punya kendaraan, bisa pakai sepeda ontel bisa. Di aplikasinya ada sepeda ontelnya ada, gitu. Ya, sepeda ontel bisa, sepeda listrik boleh, kemudian naik lagi pasti motor biasa, motor listrik. Kebetulan di Warbis sendiri kerjasama sama motor listrik yang pakai swab yang ada di TV tadi. Warbis kita lumayan Bapak Ibu, diakui loh sama mereka. Yang nggak gampang kita kerjasama dengan motor listrik merek swab yang dipakai Gojek, pakai Grab itu Bapak Ibu. Nggak main-main kan Warbisnya gitu. Padahal kita nggak kelihatan biayanya berapa untuk kerjasama ini, udah itu diurus sama teman Warbis. Pakai mobil, pakai pickup dan lain-lain bisa. Kita harus sepakat bahwa kita akan membesarkan Warbis dan turunannya ini. Nah kalau Jaster itu kan kayak GrabFood, GoFood itu kan hanya kira-kira 50 kilo. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya mobil pickup dan segala macam atau rental disewain, monggo. Jadi tapi ya itu pengurus-pengurusnya harus pakai dulu gitu loh. Mbak Rini harus pakai, kalau mau pindahan harus pakai anggota dulu gitu ya. Jangan pakai orang lain. Jangan-jangan Gitu. saya mau daftar jadi Jaster. Ya, iya, Mas Yudi juga gitu. Kalau nganter ya udah kita yang punya motor kita jadi drivernya. Jadi kita bisa ngecek gitu ya, ngecek anggota CU sendiri, ya minimal pengurus sama orang luar gitu ya. Kan kita sebarkan ke rata-rata kita akan menyebarkan ke Jabodetabek dulu. Habis Jabodetabek ke Jawa itu ke Semarang, ke Jawa Timur dan lain-lain gitu ya. Kira-kira itu. Jadi ya bisa. Dan kemudian kalau misalnya di luar Jawa ya, kalau transportasinya pakai kuda, kita bisa setting. Oh, itu aplikasi dari kita kok. Ada yang dari kuda kayak di Sulawesi, Kalimantan pakai perahu, bisa pakai setting kita pakai perahu. Karena aplikasi dari kita, jadi nggak ya sekehendak anggota gitu loh. Jadi sangat fleksibel sekali kan. Itu Mas Agung. aplikasi kita seperti itu. Ya. Mas Agung,
Sangat setuju itu kalau penggunanya ya orang kita sendiri. Hari ini kami itu di Tanjung Priok. Oh, ada Bu Linda di sini nih. Kami di Tanjung Priok. Kan ada pertemuan anggota juga. Satu kelompok itu ada 20-an orang lebih. Kemudian kita juga pesan makanan dari anggota juga. Jadi jadi memang harapannya anggota yang memiliki usaha kita bisa berdayakan dan kita juga yang menggunakan juga gitu. Dari anggota oleh anggota untuk anggota. Itu ideal banget sudah. Iya, Ya. tapi pembelinya non anggota bisa. Jadi dampaknya dua. Dampaknya dua siap. Mas Yudi. Ya. Jadi kalau untuk dari anggota untuk anggota masih terbatas. Tapi enggak ini untuk anggota dan semua orang luar yang menginstal aplikasi bisa. Gitu. Jadi dampaknya adalah double impact gitu. Jadi anggota CU, drivernya harus anggota CU, yang jualan atau UKM-nya harus anggota CU. Jadi dengan adanya aplikasi kita akan kelimpahan anggota. Jadi bagi pengurus pun pengurus nanti akan menyebarkan ke anggotanya, mungkin sanak saudaranya atau orang lain akan melihat dampaknya sehingga dia harus jadi anggota CU dulu. Ya, agar untuk bisa berbisnis di lingkup CU. Jadi kita juga bantu primer untuk mencari anggota. Jadi itulah yang mendapat dampak dari gerakan online itu yang nggak kita ngerasa, tapi dampaknya luar biasa. Oke, Kira-kira itu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya mau sapa nih. Tampaknya bukan hanya CU Jakarta yang hadir nih. Boleh tadi kayaknya ada Puspita Kencana juga ada kayaknya. Siapa ya yang dari Puspita Kencana ya? Atau dari CU yang lain kalau mau menyapa dan bertanya juga dipersilahkan loh ya. Dari Puspita tadi Mbak Ayu. Oh, mana ada Mbak Ayu? Mbak Ayu mungkin ada pertanyaan juga sekalian. Atau mau pesan nomor teleponnya Mas Agung nanti juga ngisi di acara kami gitu. Dengan sangat juga. Boleh. Dari mana saja ini? Kalau Puspita Kencana tadi ada ya? Ya, ada. Oke, siap. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau jika ada pertanyaan boleh disampaikan juga. Kalau saya baca ini tadi dari Pak Redi Rahmat ada pertanyaan. Pak Agung mohon diinfo cara bergabung di Warbis gitu. Kemudian nanti mungkin ya silakan. Satu-satu dulu ya. Jadi kalau bergabung silakan. Bapak Ibu, jadi sementara Warbis ini masih kita buka untuk umum dulu. Masuk umum itu kita sebarkan ke CU. Nanti Bapak Ibu bisa install di aplikasi ya warbis.id. Nanti install ngikutin alurnya aja seperti kita masuk ke Tokopedia, Shopee sama Bapak Ibu sama aja sih. Kita masuk ke situ, kita posting gambar-gambar kita dan semua serba gratis. Kalau Bapak Ibu yang udah biasa di Shopee, di Tokopedia ya hampir sama. Sementara masih sederhana, masih seperti itu aja dulu. Nanti lama-kelamaan akan ada verifikasi dari pengurus CU-nya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi sementara ini kita bebasin dulu karena memang kita sebarin juga untuk komunitas-komunitas CU. Nanti Bapak Ibu monggo langsung diinstal, mari diinstal, dimasukin ke sana. Nanti ada sesi akan kita sebarkan video cara Mas Yudi, cara install sama cara memasang aplikasinya. Jadi detailnya akan kami sebarkan mungkin nanti dari penyelenggara mungkin Mas Yudi mau bikin satu kelompok di sini, kemudian kita bisa belajar bersama-sama secara detail. Secara detail itu kan karena mungkin waktunya nggak cukup kan, harus kita detailkan lagi. Maksudnya kira-kira itu nanti jadi nanti maksudnya akan ada satu sesi yang kemudian kita bisa informasikan ke Bapak Ibu, tolong disiapkan fotonya, tolong disiapkan kata-katanya, kemudian nanti di saat yang bersamaan udah langsung bisa buka tokonya ya. Iya, karena ini kan untuk detailnya ya, karena ini kan gambaran umum dulu Pak. Karena kalau kalau detailnya pasti kita akan ada sesi khusus sendiri karena udah pasti detail ya, udah ke arah aplikasi gitu ya. 2 jam cukup Pak? 1 jam aja cukup sih kalau untuk masuk ke detailnya, karena kan
nanti maksudnya Bapak Ibu harus siapkan dulu, maksudnya Nah, siapkan dulu foto-fotonya, nanti diedit lagi, bisa diedit lagi. oke. Tadi selentingan apakah aplikasi terdaftar di Kementerian Koperasi, bukan di Kementerian Koperasi Bapak Ibu ya. Marketplace itu di PSE, di Kominfo. Kominfo sudah terdaftar Bapak Ibu. Pasti kalau nggak terdaftar nanti diblok nanti Bapak. Tadi Pak Paulus atau Bapak tadi bertanyakan. Sekelas, tapi sekelas ada di pertanyaan. Oke. Oh iya, ya, Pak Joko ya. Ya Pak Pak Joko, Joko ya. terima kasih Ya. Pak Joko. Ini sungguh-sungguh masuk ke dalam. Kadang-kadang kan kalau kita ini kan suka bertanya ini legal nggak, gitu kan? Atau Ya. terdaftar apa enggak, gitu. Dan Warbis terdaftar. Ya, nanti bisa Ini dicek Warbis di Kominfo nanti Bapak di internet bisa dicek warbis.id atau apakah legal atau terdaftar di PSE gitu nanti bisa dicek. Ada nomornya ada. Sip. Oke, Bu Lili dari Mawar Kusuma hadir. Saya sudah install di Play Store, Pak. Oh, mantap. Oke. Ya, Nah, mantap. Wakil. Jadi kemarin setelah saya dapatkan informasi Warbis itu, Bapak Ibu, saya buka toko. Wah, ada di atas itu tokonya, toko sepeda motor listrik, dan sudah ada beberapa yang mengunjungi. Jadi seru juga ternyata ya. Artinya kalau Bapak Ibu, saya kan nggak bisa, saya nggak ngerti bagaimana cara jualan. Saya juga nggak ngerti sumbernya datang dari mana. Tiba-tiba ketika saya pengen, wah kayaknya punya sumber penghasilan baru, seru juga ya. Kok ketemunya ini dan ketemunya ketemu Marspati yang kebetulan kayaknya juga ada di sini juga. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya main ke rumah saudara gitu, dia jualan apa namanya produk-produk mobil. Dan ternyata kita sebenarnya bisa tuh menjualkan produk orang lain, nggak harus punya produk sendiri. Dan kita sangat dibantu nih di Warbis ini sudah ada tokonya, marketnya sudah ada. Kita tinggal, oh aku nggak bisa ini, bagaimana caranya? Tinggal bertanya. Itu aja. Yang penting kita berani untuk mencoba nih. Dan saya pikir malah Mas Agung, jangan-jangan kitanya gaptek, tapi anak-anak kita yang Ya, SMP, betul. SMA itu malah lebih jago. Jadi Ya, betul. kita bisa kasih tahu ke anak-anak kita bahwa ternyata kayak gini, kamu coba masukin deh, bisa jadi itu menjadi betul. sumber penghasilan baru kita. Oke. Ada yang Ya, tanya, betul. siapa nih? Saya sudah install kapan bisa upload barang karena belum ada verifikasi. Oke, bagaimana Ya. jawabannya dari? Kalau mengikuti semua petunjuknya sih biasanya langsung ya. Nanti kalau hal teknis ya mungkin nanti akan dibicarakan hal teknis karena ini kan menyangkut sesuatu yang masih global dulu ya, Mas Yudi ya. Oke, Nanti siap. teknisnya kita akan bisa perdalam lagi teknisnya seperti apa, upload gambarnya, terus buka toko dan kita punya Bapak Ibu kan zaman dulu tuh kan sering ada bio ya. Bio itu apa sih namanya? Data diri kita punya web kecil yang berisi barang-barang kita. Nah, di Warbis itu ada Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan misalnya saya sebut tokonya Mas Wahyudi itu Wahyudi Store gitu ya. Ya. Namanya itu di bawahnya produknya banyak. Nah, toko tadi itu Bapak Ibu bisa share ke orang lain secara gratis. Bapak Ibu nggak usah daftar bio. Kan ada yang nyiapin orang kita ada web kecil yang bio yang dikasih di Instagram segala macam itu Bapak Ibu nggak usah beli karena di Warbis sendiri sudah menyediakan gitu ya. Terus kalau pengen yang premium itu berapa ya? Ada bayar premium itu gambar-gambarnya bisa diganti sendiri gitu ya. Lebih dari toko lain dan Bapak Ibu bisa posting produknya cukup beragam gitu ya. Dan bisa di-share ke teman-teman gitu ya. Jadi di IG, di TikTok, Bapak Ibu udah punya bio, ya linknya yang bisa sebarkan kemana-mana. Udah secara gratis, nggak bayar ini. Punya kita semua sendiri, kenapa harus bayar gitu kan gitu. Oke, Itu Mas Yuri. Ya. Ini juga memang sesuatu yang baru sih Mas. Biasanya kita kan ya kalau jual beli ya paling gampang, paling dekat gitu. Nah sekarang ini memang sudah sering kalau kita dengar paket gitu kan. Nah mungkin Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan peluang ini gitu. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk absensi ya. Di absensi itu nanti kita mungkin kemudian kita bisa kalau ada pertanyaan atau apapun bisa kita hubungi gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, kalau di CU Jakarta, Mas Agung, kami menyediakan
fasilitas berupa karyawan yang kalau anggota kesulitan untuk upload, untuk ya mungkin kan awal-awal sulit gitu ya. Nah itu jadi ada satu karyawan kami yang memang belajar untuk login, untuk upload segala macam sehingga nanti anggota bisa lebih lancar. Kan juga misalnya membuat foto itu kan juga dari angle yang mana yang paling bagus misalnya itu kan juga harus dipersiapkan gitu ya Mas. Iya, betul. Maka nanti kalau baiknya setiap CU primernya mungkin punya apa ya, punya kaki tangan atau kepanjangan dari kita gitu ya. Mungkin IT, bidang IT-nya, administrasinya, nanti kita bisa saling koordinasi untuk ya tadi mengupload produk-produk anggota. Atau bisa juga jadi suatu usaha bersama, kelompok usaha bersama. Nah, apapun namanya saya nggak tahu, mungkin di Mawar Kusuma beda, di Puspita Kencana beda, saya nggak tahu nama-namanya. Tapi intinya setiap di CU primer punya satu kelompok usaha bersama. Mungkin 5 orang, 10 orang, saya nggak tahu juga. Setiap CU beda-beda. Kemudian mereka membentuk kelompok sendiri, bisa jadi reseller atau malah produksi sendiri kan gitu ya. Iya. Kumpulan ibu-ibu bikin usaha terus diupload gitu ya. Jadi sekali lagi saya terangkan untuk Warbis ini adalah marketplace seperti Tokopedia. Jadi dia perlu pengantaran yang jauh. Nah kalau pendek-pendek, makanan, minuman yang pendek yang siap saji atau kurir atau pengangkutan itu namanya pakai Jaster. Jadi Mas Yudi, Mbak Rini pakainya Jaster jasa antar. Aplikasinya sudah ada di App Store, sudah ada juga jaster.id. Di situ sudah ada mata uangnya juga. Kita sebutnya CUP dulu, kita sebutnya CUP karena di situ ada bisa masuk GoPay, bisa masuk ShopeePay, bisa masuk OVO, link aja. Kita baru rencana akan kita mintakan CU Bispay atau Saktiling atau Cusonya biar masuk di situ sehingga Bapak Ibu tidak kesulitan dalam mengelola atau dalam pembayarannya. Jadi sudah lengkap di situ, juga lengkap. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di jaster.id. Bapak Ibu bisa install di sana. Di situ kira-kira jaraknya 50 km karena dibatasin biar nggak terlalu jauh. Kasihan nanti drivernya terlalu jauh. Itu Dan jasanya juga lebih murah daripada yang sudah ada. Dan kalau di toko sebelah, misalnya kita sebutnya Gojek lah gitu ya, atau di Grab itu pembagiannya 80 sama 20% ya Mbak Rini ya. 20 itu untuk aplikasi, kalau 80-nya untuk drivernya misalnya, driver ya. Tapi di aplikasi Jaster ini karena punya kita, akhirnya yang 90% untuk drivernya, yang 10%-nya ke CU. Apakah itu ke Incomplete atau ke primernya sendiri. Jadi ya kembali ke CU lagi gitu ya. Jadi dipakai untuk CU ya yang nikmati CU. Jadi kalau di Gojek atau di Grab ya yang nikmati yang punya Grab sama punya Gojek gitu. Karena nanti nikmatin ya kita, CU kita masing-masing gitu ya. Itu kira-kira. Ya, itu sebabnya saya mengundang Warbis, kelihatannya CU akan mendapatkan banyak manfaat ya. Ya, betul. Jadi Itu kan sekali lagi CU kita bisa besar, CU kita bisa diakui kalau kita fanatis pada produk-produk kita sendiri. Saya yakin anggota CU pasti fanatis sama CU gitu. Sampai sekarang anggotanya sampai 3 jutaan ya pasti karena fanatis gitu ya. Fanatis itu pengen kita kembangin, kita besarkan. Seperti tadi saya kritik lagi Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu semuanya itu pada install, baik install atau pakai web nantinya ya. Dan itu sehari aja ngeklik satu, nggak belanja aja, produk di Warbis itu akan dilihat jutaan orang. Karena Pak dia akan di halaman utama. Sekarang pun aja yang masih produknya baru ribuan aja sudah nongol di halaman pertama. Nggak gampang loh Bapak Ibu.
untuk menjadikan Warbis di halaman pertama di search engine-nya di Google ya, Bapak Ibu bisa jadi Google itu nggak gampang gitu ya. Bukan karena saya, tapi karena Bapak Ibu sendiri yang mengklik sendiri dan sering memposting produknya gitu ya. Jadi bukan karena saya nggak bisa membuat sesuatu jadi seperti ini nggak bisa. Jadi kita semua. Nah, kalau Bapak Ibu mengunjungi tadi kan seleksi daftar ya, Tokopedia dikunjungi 75 juta orang dalam waktu sebulan, dikunjungin aja Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mengunjungi toko-toko Bapak Ibu sendiri atau toko-toko orang lain, melihat aja marketplace kita sudah dilihat jutaan, mungkin puluhan juta orang. Dan itu mengakibatkan nanti kembali lagi Bapak Ibu lagi, produk-produk Bapak Ibu akan dikenal sama orang gitu. Kalau sekarang mungkin masih oke lah, masih awal-awal ya, kita masih seumur jagung ya, 2 kali panen gitu, masih berapa bulan gitu ya, 2021 kemarin. Tapi kapan lagi kita mulai gitu ya? Ya harus mulai dari sekarang. Kita mulai dari kita yang hadir di sini aja, menginstal, kemudian memasarkan produknya, sehingga harus di-share, kasih ke orang, ke grupnya, grup luar boleh, grup dalam boleh, produk-produknya, sehingga Warbisnya akan diklik. Demikian juga Jaster bisa diinstal untuk pengiriman dekat sekitar kita gitu. Itu Mbak Rini. Oke, berkaitan dengan Jaster dan itu tadi jualannya Mas Paulus di Warbis yang Motor listrik ya. Motor listrik. Apakah ada sesuatu yang menggembirakan yang bisa kita dengar malam ini? Ya, kebetulan gini, jadi Warbis ini saya bertugas ya, kita ini bertugas adalah memudahkan anggota Bapak Ibu. Saya klonwun itu apa ya, permisi lah ke suatu perusahaan motor yang besar ya, di PT Smooth yang bekerja sama dengan Swap. Swap itu di TV-TV sudah kelihatan Bapak Ibu. Jadi kita bisa ikut andil dalam mereka karena melihat gerakan CU itu cukup besar. Nah, itu jadi usaha bisnis Bapak Ibu semuanya. Tadi misalnya ada kelompok usaha 5 orang, 10 orang, misalnya jadi agen atau mau menjualkan motor ini apapun namanya bisa menjualkan. Kemudian usaha dari swap baterainya. Swap baterainya contohnya misalnya di kantor kita ada swap baterai di Keranggan di kantor kita. Kemudian Bapak Ibu di radius berapa 5 km ada swap baterai lagi. Karena swap baterai nanti kan berbayar ke anggota. Kemudian spare part. Nah, Bapak Ibu, jadi motor-motor smooth ini juga butuh spare part Bapak Ibu. Nggak meskipun motor listrik juga butuh spare part. Jadi ada usaha lagi, kelompok usaha yang mungkin 5 orang, 10 orang, yuk bikin toko spare part yuk gitu ya. Tokonya nggak usah ada tokonya beneran, fisiknya nggak usah, di rumah aja gitu ya. Di rumah aja mau anggota kita sendiri kan gitu, di rumah aja. Servisnya juga, servis rutinnya Bapak Ibu yang punya bengkel ditingkatkan jadi bengkel listrik, motor listrik atau namanya jadi mobil listrik gitu ya. Ditingkatkan atau mau misalnya ya Mbak Rini anggota CU Jakarta nggak punya bengkel. Ya, yuk mungkin beberapa orang akan bikin bengkel yuk gitu untuk anggota-anggota kita. Jadi dari satu produk tadi itu rantai pasar atau supply chain-nya ternyata banyak gitu ya. Ternyata banyak. Belum kumpulan drivernya, belum yang nanti usaha drivernya pakainya kaosnya CU Jakarta, gitu kan. Yang bikin jaketnya ya anggotanya gitu loh, bukan saya. Helmnya mungkin tetap kata Jasternya, tapi helmnya mungkin untuk CU Jakarta anggotanya yang 1000 ini helmnya diplot di siapa gitu ya. Bikin kelompok usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana dari kaos tangan. Wah, banyak sekali pokoknya Bapak Ibu. Jadi satu lini usaha ternyata buntutnya banyak gitu loh. Nah, dengan buntutnya banyak, dari supply chain atau rantai pasarnya jadi panjang. Semakin panjang, berarti perputaran uangnya semakin banyak. Nah, rantai pasar ini kalau untuk untuk semakin perpanjang, berarti perputaran uangnya semakin banyak. Nah, tujuan kita kan seperti itu. Tujuannya kan dari CU seperti itu kan, biar pinjam ke CU dong, pasti gitu kan. CU-nya juga akhirnya perputarannya bagus. Dan perputaran bagusnya, ya CU-nya kan nggak egois, Pak. CU-nya menyediakan dana, tapi juga dibantu usahanya. Jadi nggak hanya CU-nya, saya penting duitnya bayar terus cicilannya gitu ya.
bayar iurannya terus, tapi usaha anggotanya nggak mau tahu ya, nggak mungkin. Makanya dengan ada usahanya Warbis dan Jastar ini, itu adalah dari CU primernya pengen memperhatikan anggotanya, sehingga anggota THT berbisnisnya bisa lancar, akhirnya pinjamannya lancar gitu ya. Syukur-syukur nambah gitu ya. Nah, di Warbis nanti akan kita pasangin POS Bapak Ibu. Jadi point of sales gitu ya untuk mengisi kegiatan Bapak Ibu tentang modalnya, jualannya gimana, lakunya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kalau punya warung bisa punya POS sendiri dan gratis lagi gitu loh. Kan jadi ini semua serba gratis gitu ya. Serba gratis sama registrasi nggak ada, CU primernya tidak dikenakan biaya bulanan juga tidak gitu ya. Jadi mari kita manfaatkan seluas-luasnya. Dengan satu tadi yang bisnis masalah motor listrik, tapi ternyata dampaknya luar biasa sampai beberapa tingkat di belakang kita. Kalau harganya pasti sama, harganya mau dibeli di Tokopedia, di Warbis sama aja. Harganya berapa ya? Enggak 16 atau berapa? Saya nggak jualan motor masalahnya. 16.500 Pak, saya jualan. 16.500 ya. 16.500 ya. Iya. Iya. Jadi nanti di CU Jakartanya ada baterainya. Nah, baterai ngolah bukan CU-nya, jangan, nggak boleh CU, nggak boleh CU Jakarta nggak boleh, Markusema nggak boleh nggak boleh Punya bisnis punya ya. usaha, punya Iya. bisnis nggak, anggotanya. Iya, Anggotanya iya. pinjem berapa sih modalnya? Modalnya berapa ya? Baterai itu 18 atau berapa? Listriknya dibayari sama Smooth, iklannya dibayari sama mereka semuanya. Pokoknya listriknya yang mereka yang masang semuanya udah, tinggal pokoknya duduk manis sama nikmatin hasilnya wae gitu. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan memang beneran manis, Mas. Tapi kalau Mas punya cita-cita, saya juga sebetulnya mengapa mengundang CU-CU lain di sekitar Kampung Sawah, itu karena saya berpikir bahwa sebaiknya lah kita bersinergi. CU di Kampung Sawah kan misalnya dari ada yang CU yang jualan, bukan CU, anggota, mitra kopnya CU yang berjualan unit misalnya. Ada yang mitra kop CU lain yang mungkin mau jualan spare part atau ada yang mau servis. Kan jualan motor itu kan nggak seperti jualan kue. Jadi kan memang harus memastikan bahwa 3S-nya terjamin, sales, spare part, dan service. Nah, itulah saya berpikir bahwa inilah waktunya untuk bersinergi antara CU-CU, anggota mitra kop CU, sehingga nggak sendirian harus ini itu. Iya, Saya betul. begitu. Ya, jadi dengan adanya misalnya tadi CU adalah misalnya mengkreditkan motornya tadi, dari CU-nya ada pendapatan, dari anggotanya dibantu sebagai driver. Mungkin jadi di drivernya bisa nyicil harian ya, mungkin misalnya kalau Bapak Ibu di Grab atau di Gojek itu kalau nggak salah 40 atau 50.000 per hari ya Bapak Ibu nyewa motor listrik. Kalau nggak salah mungkin Bapak Ibu ada driver di sini, kalau salah mungkin dikoreksi. Tetapi nggak jadi milik Bapak Ibu loh ya, gitu loh. Nyewa seumurnya nyewa aja terus gitu ya. Tapi dengan menyewa di CU, tadi mesti kredit CU, kalau nggak salah sih hitung-hitung 2 tahun sudah jadi milik sendiri. Dengan ada hitungan mungkin nanti CU Jakarta akan membuat hitungan sendiri gitu ya, 2 tahun bisa jadi milik. Tapi kalau di Grab atau di Gojek, ya enggak gitu, nyewa harian misalnya 50.000 ya harian 50.000 aja, motornya punya mereka gitu loh, bukan punya anggota gitu ya. Kalau masalah cicilannya monggo kembalikan ke CU-nya masing-masing gitu ya. Hari ini kami di Tanjung Priok yang tadi diceritakan Mas Paulus, kami membuat perbandingan. Kalau di webnya Smooth itu kan ada financingnya dari 2 financing. Dan kemudian dibandingkan dengan kalau financingnya CU Jakarta. Itu seandainya, jadi kami memberi ide kepada anggota itu bagaimana
berbisnis yang cerdik. Itu kalau misalnya punya simpanan, misalnya ya, simpanan seharga 16,5 juta itu atau lebih gitu ya, itu bisa kami memberikan pinjaman misalnya hanya pinjaman sahabat 1% gitu ya. Dan nanti kalau berdisiplin menyimpan selisihnya dari CU Jakarta dan financing yang lain itu malahan harga 1 tahun ke depan aset dari anggota akan bertambah karena mendapatkan imbal jasa dari CU dan sudah punya motornya, dan kalau dihitung-hitung nggak sampai 2 tahun malahan, karena tergantung dari disiplin itu tadi. Kalau disiplin malahan bisa BEP 8 bulan BEP. Ya, makanya itu ternyata dari satu produk aja ternyata Ya. tadi ya rantai pasoknya sampai rantai pasok bidang finansial pun ada gitu ya. Jadi betapa dahsyatnya gerakan CU ini ya Mbak Rini. Jadi Ya. sampai saya sendiri pun juga nggak tahu gitu. Jadi mungkin lebih murah di CU daripada di BCA Finance. Kadang kita harus membandingkan, kadang kita menyebut ya kita harus membandingkan kan apakah CU sama kita harus nyebut BCA gitu ya. Ya gimana lagi, memang kita harus membandingkan sesuatu itu lebih menguntungkan mana. Tadi disebutkan Mbak Rini bahwa kita lebih murah daripada BCA Finance dari CU Jakarta misalnya. Nah itu menunjukkan bahwa dengan kita ber-CU, dengan berkooperasi CU ini, KSP CU ini sebenarnya kesejahteraannya buat kita luar biasa. Dampak dari yang melingkupin tadi itu menjadi sangat luar biasa gitu ya. Nah ini yang yang kita terus kembangin, kita terus gaungkan sehingga bisnis Bapak Ibu ini bisa saling bersinergi. Tapi tadi dari ada yang motor listrik, ada yang usaha-usaha bidang lain, ada bengkel dan lain-lain gitu ya. Ini mungkin dari Mawar Kusma tadi ada yang jadi produk kebersihan agen kebersihan dan segala macam gitu ya. Macam-macam gitu ya. Contohnya misalnya tadi ini saya selipin tadi yang ada pertanyaan ya Mbak Rini ya. Dari tadi salah satu usaha motor listrik dengan dari semua bengkelannya, servisnya, 3R-nya, sampai ke financing-nya ada gitu lengkap. Terus tadi ada produk kebersihan Bapak Ibu. Di Gunung Putri itu ada pabrik pabrik bahan kebersihan gitu ya. Misalnya sekarang kan misalnya moto gitu ya. Di sana ada namanya moto gitu ya misalnya. Nah, di kita bisa beli literan, Bapak Ibu. Bisa beli literan, kemudian usaha anggota yang tadi 5 atau 10 orang, bisa pinjam ke CU-nya, kita bisa refill. Kita bisa refill di sana, dan kita sebarin ke anggota-anggota kita. Nah, makanya kenapa perlu kita online kan, Bapak Ibu, tadi seperti yang di pertanyaan tadi, ya itulah biar kita bisa dilihat anggotanya kan nggak tahu nih, misalnya dari Ibu Buati, pengen jadi agen dan kebersihan dan segala macam. Nah, kita harus online kan biar biar anggota-anggota kita, mungkin tetangga-tetangga kita tahu bahwa kita tuh jualan pembersih gitu loh. Kalau dari mulut ke mulut kan lama gitu ya. Jadi karena kita ada media promosi, ada media marketing yang global dengan pakai Warbis atau pakai Just tadi itu. Jadi yang lihat banyak. Jadi toko kita bisa share ke tetangga kita, teman-teman kita. Semakin banyak kita share, semakin potensi bisnisnya akan semakin nyata. Kenapa kita butuh satu media online, Bapak Ibu? Kalau pakai WA Group, pakai Telegram kan masanya terbatas gitu ya. Hanya itu wae gitu ya. Jadi ya nggak bisa kesebar kemana. Tapi kalau dengan adanya internet, dengan adanya media online itu bisa kesebar kemana aja. Dan dilihatnya juga tidak terbatas. Siapapun bisa melihat. Kira-kira itu, Mbak Rini. Mungkin ada yang lain. Teman-teman Baiklah. ini loh
Bapak langsung bertanya kalau ingin bertanya. Apa namanya, dituliskan saja atau ada yang mau raise hand? Silakan. Nah, kalau masih belum ada yang bertanya, saya lihat sudah ada Mas Dian. Mas Dian itu yang bulan lalu bisnisnya Lili. Nah, Mas Dian mana ya? Mas Dian, monggo dibuka. Nah, Ya, selamat malam. malam. Mas Dian, ini bukan sekedar ngajak Mas Dian Malam, supaya bisa jualan di Warbis. Kalau jualan di Warbis kan lebih banyak orang mau beli lele misalnya. Tapi silakan. Ini kan lapaknya ngopi ya. Kalau yang bulan lalu kita bicara tentang lele, ada progres apa dari bisnis yang ditawarkan? Silakan Mas Dian. Iya, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Dian, biasa dipanggil Dian. Nah, kalau dari bulannya kemarin itu kita kan sempat webinar usaha lele. Nah, di sini juga sebenarnya bisa berkesinambungan dan saling bekerja sama untuk mengantar. Contohnya dengan apa yang disampaikan tadi, dengan motor listrik kita bisa memanfaatkan kondisi sebagai jasa antar. Contoh, ada order lele nih minimal rumah makan beratnya 5 kilo. Ya udah kita bisa nganterin. Nah, sekarang ini di Kalibata memang lagi pengembangan bisnis baru. Jadi kita tidak hanya untuk pembesaran, melainkan kita juga akan belajar pembibitan. Jadi langsung kita benihkan, terus kita jual lagi gitu. Ini baru siapa namanya strategi baru untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kenapa? Kalau dilihat dan banyak cerita dari masyarakat, memang harga ikan sekarang tuh khususnya di lele, harga ekonomisnya cukup tinggi ya, sekitar 27 sampai 30.000 per kilo. Sedangkan kita masih menjual di harga 25.000. Ya, seperti itu sih. Mungkin nanti untuk beberapa varian turunan kita mau mencoba pembuatan abon lele seperti itu. Monggo Bu Rini mungkin ada tambahan atau yang lainnya Bu. Ya, jadi kayak tadi lele nih Bapak Ibu, contohnya dari hal kecil lele ya. Lele itu rantai pasoknya banyak sekali Bapak Ibu. Dari usaha yang Mas Dian tadi kembangkan, sebelum dari lelenya sendiri, mungkin ada yang jualan bibit lele, pembesaran lele, bibit lele, pembesaran lele beda lagi kan, sampai akhirnya lele besar. Dari lele kan juga butuh makan Bapak Ibu. Usaha pakan beda lagi nih, punya mungkin ada kelompok usaha lain yang mau masuk pakan. Kan Mas Dian pakannya sekarang ini beli atau gimana? Atau bikin sendiri? Sampai saat ini masih beli. Kalau Beli membuat ya? hanya maggot ya. Maggot Beli pun juga sekitar belum berapa? bisa jadi. Beli sekitar berapa? 13.000 paling mahal ya, 11 sampai 13.000 ya. Sekilo itu sekarang bisa 15.000 untuk PF 281. Nah, cukup 781 mahal karena Bapak Ibu bisa nanti yang berminat untuk membuat pakan lele, kami akan sambungkan. Bukan saya ya Bapak Ibu yang bikin, bukan saya. Jadi akan saya sambungkan lewat Mbak Rini atau lewat CU Jakarta atau Mas Yudi. Kami sambungkan mungkin ada training tentang pembuatan pakan lele. Satu kelompok usaha pakan lele akan mensupport usaha lele dari Mas Dian dan teman-teman. Nah, ini rantai pasoknya seperti itu. Jadi usaha pakan lele akan memasukkan anggota sendiri tadi yang usaha lele. Dari pakan lele yang tadi budgetnya berapa sampai 15.000, 13.000, ya kalau bikin sendiri lebih murah dong, tapi harus gizinya sama. Nah, kita panggil expertnya gitu ya. Dari pakan lele tadi, yang bikin pakan lele, dia juga butuh bahan pakan lele, bahannya. Nanti ada yang punya usaha penggilingan padi, dia mungkin butuh dedaknya, terus butuh tepung ikannya, yang Bapak Ibu yang usaha ikan,
bisa dibikin jadi tepung ikan misalnya. Tepung ikannya dicampur sama bahan-bahan tadi, dibikin di tempat pengolahannya, jadi peletnya buat pakan Mas Dian. Demikian juga magotnya. Magotnya yang produksi magot mungkin di Sulawesi Jatisari, di sekitar Kampung Sawah atau manapun, bisa dibekuin, masukin kulkas, jangan kulkas yang campur sama kita ya, nanti istri kita pada komplain kayak gitu ya. Kalau benar didinginin, tinggal dikasih ke lele ya Mas Dian ya. Jadi di beberapa daerah Bekasi itu dimasukin ke es, tempat plastik es itu, terus kemudian udah beku kan, jadi mati kan magotnya, terus kemudian dikasih makan kan ke lele dalam bentuk beku tadi. Jadi dari itu aja rantai pasoknya banyak, belum nanti setelah masak tadi Mas Dian lihat, harganya kadang jatuh ke 18.000 sampai 25.000, rentangnya jauh. Coba nanti disuplai ke satu mungkin kumpulan ibu-ibu pengen bikin filet, pengen bikin abon, pengen bikin frozen. Nah, dari hasil itu beda lagi. Mas Dian suplai ke lelenya, nanti ada kelompok usaha lagi yang membuat pengolahannya. Pengolahan itu gimana lagi? Terus nanti ada yang marketingnya beda lagi, bisa juga. Jadi rantai pasoknya bisa panjang. Dan setiap rantai pasok membutuhkan biaya. Biayanya apa? Ya minta Mbak Rini. Jalur duitnya di sana gitu loh. Koperasinya itu. Muter kan jadinya. Iya. Gitu. Mas Agung. Ya. Mas Agung. Jadi Ya. kalau di CU itu kan ada simpan pinjam. Nah, simpan pinjam itu jelasnya kan disimpan pinjamnya. Kemudian ada namanya yang kita sebut sebagai literasi keuangan. Pendidikan tentang keuangan, itu tentang mengelola uangnya. Nah, di sisi lain memang ada namanya literasi usaha. Nah, persis Warbis ini adalah bergerak di literasi usaha itu. Bagaimana kita ini bisa terbuka bahwa ternyata, oh jualan itu bisa begini, bisa begitu. Bahkan saya nggak bisa produksi pun bisa menjualkan punya orang. Itu sungguh-sungguh bisa membuka pemikiran yang luar biasa. Nah, ini yang menjadikan kita semangat itu juga bahwa oh ternyata yang tadi disebut dengan istilah keren banget itu supply chain itu, bahwa ternyata untuk lele aja itu ternyata banyak banget yang bisa diusahakan gitu. Nah, ini yang sungguh-sungguh bisa membuka pemikiran kita ya. Bahkan di rumah pun bisa produksi. Yang mau nganter juga bisa menjadi sumber pendapatan income baru gitu. Kita nyebutnya bahwa ternyata selain kalau Bapak Ibu udah punya usaha yang lainnya, ini bisa menjadikan tambahan penghasilan baru gitu. Dan itu memang tujuan kita di CU kan bukan sekedar pinjam, mau pinjam. Tujuan utamanya kan orang mau masuk koperasi pinjam, tapi sebenarnya yang kita tuju adalah sejahteranya itu. Ya. Di sejahteranya itu. Nah, ya, Bapak jadi, Ibu, yes, setuju saya. Betul. Jadi gini, saya tambahin tadi, meminjam itu mudah Bapak Ibu. Mudah itu maksudnya ya kalau kita sebagai kreditur asal kita layak sebagai kreditur ya. Meminjam itu mudah. Yang susah itu mengembalikannya. Nah, kalau usaha kita tidak kompatibel, usaha kita tidak bisa membalikan, itu jadi problem. Makanya di sini kita akan share bersama-sama bahwa sebenarnya turunannya dari supply chain rantai pasok tadi cukup banyak. Tinggal kita gimana menyikapinya. Nah, ini kan terbuka nih tadi dari usaha lele, model tadi harus diantar, usaha transportasi, memakai Jaster yang sudah disiapkan aplikasinya sama Gerakan CU. Semua sudah disiapkan toolsnya. Tinggal kita mengkolaborasikan aja. Misalnya, Mas Dian, saya pengen suplai pakannya dong. Ya udah, ayo. Nanti offline-nya rembukan lagi dari suplai. Terus kemudian Mas Dian, saya mau ngambil produknya dong, gitu ya. Produk jadinya seperti apa, nanti dibikin olahannya dan lain-lain. Jadi tujuannya kita kumpul seperti ini memang kita akan membentuk suatu rantai pasok sendiri, supply chain sendiri, yang dari materialnya sampai ke pembiayaannya. Adanya di CU. Hanya di CU. Tempat lain nggak bisa. Kecuali kita ke bank pun juga wah susah, ininya repot segala macam. Nah, dengan CU tadi seperti Mas Yudi jelaskan bahwa kita mau mensejahterakan anggota kita. Dari keuangannya, dari literasi keuangannya sampai literasi usahanya. Memang di CU dibatasin ya kalau sampai ke pendampingan usaha cukup berat. Makanya dibentuklah dari Inkopdit itu lembaga bisnis namanya PT Warbis Mitra Usaha ini. Gitu kira-kira Mas Yudi. Yes, siap. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini kami pergi ke
Tanjung Priok ke tempat Bu Linda itu sebenarnya kan sudah ada kelompok sendiri nih di sana nih. Dari kelompok sendiri nanti bisa mengusahakan, kita bisa loh berlima, bersepuluh mengusahakan apa gitu. Bisa. Misalnya kalau kalau hari ini tuh kami ke Tanjung Priok itu ke salah satu sekolahan. Nah, bisa juga nanti jualan produk les privat, itu bisa juga di Warbis. Pokoknya banyaklah yang bisa dilakukan. Jadi yang diharapkan dari perjumpaan hari ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan ide-ide yang segar. Oh, ternyata bisa toh di CU itu kita tidak hanya pinjam uang, tapi juga menjadikan komunitas kita bisa bergerak bersama gitu. Bisa sangat memungkinkan sekali untuk sampai ke sana. Dan ya barang dan jasa bisa, Mas. Jadi, jadi barang bisa, jasa pun bisa. Jasa les tadi ya, terus jasa servis AC, jasa servis kulkas gitu ya. Yang penting kita ada kesamaan dalam waktu berbisnis. Misalnya jasa AC itu misalnya 65.000 atau 75.000 gitu ya. Kita sepakatin. Jadi 75.000 sekali datang per AC misalnya ukurannya setengah PK atau berapa. Bisa semuanya. Jasa bersih-bersih juga bisa gitu ya. Atau jasa laundry, jasa setrika juga bisa gitu. Iya. Padahal kalau kita pikirkan satu kelompok, kita nyebutnya kan satu kelompok basis anggota. Itu kan misalnya ada 20-30 orang gitu kan. Itu bisa juga nanti sudah kelompok basis usaha bersama. Kita nggak bisa lagi. Kalau kemudian bisa juga dikembangkan menjadi kelompok yang lainnya yang terkait dengan itu kelompok basis usaha, ini ada kelompok basis anggota. Udah itu bisa bersinergi di dalam itu. Nah, semoga ini sungguh-sungguh juga menjadi pemahaman kita bahwa CU itu besar, sesuatu yang besar yang bisa kita manfaatkan, yang kita sungguh-sungguh bisa menemukan bahwa idenya itu banyak. Kalau kita bertemu, berkumpul, berjumpa, nah hari ini Warbis ini, perjumpaan saya dengan Warbis juga membuka begitu banyak hal terkait dengan literasi usaha. Dan semoga ini menjadi inspirasi ya Mas Agung ya. Amin, ya. Amin. Kelihatannya teman-teman udah mulai banyak tuh yang kepengen tahu Mas Agung ini benar-benar bisa jualan di Warbis itu gimana gitu ya. Dan kami sebetulnya sudah merencanakan untuk kalau sekarang kita ngobrol bisnis, bulan depan kita ngobrol teknis. Sekarang saya pengen ngundang Mas Respati yang akan ngobrol teknis bulan depan. Mana itu Mas Respati ya? Mas Respati. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Mas Respati. Gimana? Seru banget nih. Bulan depan kita akan ngobrol teknis? Siap, boleh. Satu hal yang ingin saya tambahkan dari obrolan malam hari ini, khususnya buat teman-teman pengurus ataupun dari sisi kelembagaan dari CU Primer adalah dengan aplikasi yang kita manfaatkan ini, maka ada satu hal pekerjaan PR besar yang selama ini mungkin saya yakin itu belum dimiliki oleh teman-teman CU adalah database. Jadi dengan kita semua kompak melakukan usaha melalui aplikasi, maka ini terjadi sebuah ekosistem yang baik di mana kita nanti dari pihak pengurus itu akan bisa menganalisa, membuat satu analisa tentang apakah usaha dari anggota ini mengalami kemajuan atau sebaliknya mengalami kemunduran. Sehingga saat mengalami kemajuan itu tentu pengurus juga akan menyiapkan program-program yang bisa semakin mendorong tingkat kemajuannya. Dan sebaliknya apabila dari analisa data yang masuk itu akan terlihat misalkan kemunduran, itu pun juga teman-teman pengurus akan bisa mengantisipasinya. Sehingga dengan berbasis data ini akan mudah-mudahan akan membuat komunitas CU semakin solid dan kuat dalam hal usaha.
khususnya juga dalam hal peningkatan kualitas begitu ya. Tadi di Ya. depan kita bicara juga soal go global misalkan, tapi kita mulai dulu dari di antara kita bagaimana memproduksi dengan kualitas yang baik. Saya kira banyak hal yang bisa kita sinergikan bersama, dan itu hanya bisa terwujud kalau kita semua bersatu dengan satu pemahaman persepsi yang sama. Sedikit tambahan dari saya seperti itu, teman-teman. Terus kemudian kalau mengenai bicara soal teknis, siap. Jadi nanti minggu depan boleh atau kapan nanti kita kumpul bareng lagi untuk gimana sih caranya, misalkan mengupload produk, terus kemudian bagaimana cara menyebarkannya. Tadi sudah disinggung. Kalau zaman dulu berusaha atau trading itu prioritas 1, 2, 3-nya itu adalah lokasi begitu ya. Itu cara-cara konvensional. Kita akan memilih lokasi yang baik di mana. Kadang-kadang kalau kita mungkin pernah mengunjungi sebuah tempat makan yang menurut kita biasa-biasa aja nih gitu ya, nggak terlalu istimewa, tapi karena lokasi yang strategis, maka dia mendapatkan manfaat atau keuntungan dari posisinya dia, sehingga kunjungan dari pelanggannya dia itu selalu ramai gitu kira-kira. Nah sekarang eranya berubah, era digital, itu maka prioritasnya juga berubah Bapak Ibu. Jadi yang prioritas 1, 2, 3-nya itu adalah melakukan promosi Bapak Ibu. Itu yang harus kita pahami bersama. Sehingga apabila kita sudah punya toko online, maka tugas kita adalah menyebarkannya sesering mungkin gitu ya. Nah ini juga ada metode atau tekniknya supaya orang kemudian nggak anggapnya sebagai spam gitu ya. Ini juga ada etika-etika yang dan cara-cara atau seni tersendiri yang bagaimana kita melakukan penjualan tapi dengan cara-cara yang elegan, dan juga informasi yang kita sampaikan itu dibutuhkan oleh penerima sehingga mereka ada semacam mendapatkan manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar membagikan informasi produk kita secara serampangan gitu ya, sehingga itu akan justru kontraproduktif, akan mengganggu karena dianggap sebagai spam. Masih banyak Bapak Ibu, jangan khawatir, ngopinya Bu Rini dan Mas Yudi ini tidak akan pernah berakhir. Akan selalu muncul ide-ide baru. Nah, itu tentunya juga karena partisipasi dan kebersamaan kita untuk bagaimana kita bergotong royong bersama-sama menciptakan kesejahteraan ya dengan cara berkolaborasi. Sekarang eranya kolaborasi, tidak bisa lagi kita sendirian. Tapi dengan cara berkolaborasi maka semua menjadi semua akan menjadi lebih maju, lebih ringan. Terus satu hal juga, saya meyakini ke depan itu memang di sektor pertanian, peternakan itu menjadi sektor yang yang bisa menjawab tantangan situasi yang semakin sulit. Karena beberapa analisa tahun 2002 ini adalah terjadinya stagnasi ekonomi ya. Secara umum kita bicaranya, terus tahun depan itu juga mungkin yang resesi sesungguhnya mungkin tahun depan karena inflasi. Kita melihat menyaksikan juga bahwa Pertalite itu kalau nggak salah terakhir Agustus ini ya, apa September ya, kemudian artinya untuk subsidinya ya, kemudian diesel itu bulan berikutnya, artinya tidak lama lagi kita siap-siap. Tadi saya mendengar juga sudah harga-harga sudah mulai naik, harga lele apa segala macam, dan ini tentu bukan sesuatu yang cepat kembali normal, tapi ini akan ada yang memprediksi sampai dengan 2027 Bapak Ibu. Nah, kita sebagai komunitas CU tentu perlu untuk merapatkan barisan bagaimana siasat kita, bagaimana kebersamaan kita itu bisa kemudian melahirkan program-program kerja atau kerja-kerja yang bisa saling mempererat satu dengan yang lain sehingga membentuk jaring-jaring pengaman ekonomi atau sosial.
Seperti itu tambahan dari saya. Monggo saya kembalikan ke Mas Yudi dan Mbak Rini. Matur nuwun Mas Rospati. Jadi kalau seminggu 2 minggu ini Mas Rospati kita ngobrol ngopi lagi di Zoom. Udah siap ya? Boleh, dengan senang hati buat teman-teman semua. Oke, jadi teman-teman yang sudah ada di WA Group dan masih terus bersiap untuk bisa jualan di Warbis, nggak usah keluar dulu, karena nanti ada Mas Rospati yang akan menjelaskan teknisnya. Oh ya, Mas Paulus, ini kita ngobrol-ngobrol ini tentang apa yang mau Mas Paulus sampaikan sebagai orang CU? Oke, kalau saya sih, jadi dulu waktu saya dapat mentor orang CU, almarhum Pak Trisna, itu informasinya sederhana. Kalau menjadi anggota CU, itu dalam waktu 2-3 tahun, secara keuangan itu berubah. Ada kondisi uang yang dulu seperti apa, kemudian 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian itu, kalau sungguh-sungguh mengerjakan apa yang dilakukan di CU, itu pasti akan berubah secara keuangan. Dan bersyukur saya percaya itu, dan saya meyakini itu. Ada salah satu kondisinya adalah, begitu sudah sampai di CU, saya nggak pernah lagi ngambil duitnya di CU. Jadi uang ditabung, ya ditabung. Setelah dapat pelajaran namanya finansial literasi. Jadi kan uang yang kita tabung itu kan kekayaan kita. Jadi kita jangan mengurangi kekayaan. Kalau mau tambah kaya atau tambah punya uang itu justru minjem. Kalau saya punya uang 5 juta, kemudian saya butuh uang 2 juta, saya tarik uang saya 2 juta, maka kekayaan saya tinggal 3 juta. Tapi kalau saya pinjem 2 juta, maka di berikutnya uang saya 5 juta itu tidak berkurang. Bahkan bisa bertambah karena saya pinjam. Itu salah satu yang terkait dengan kenapa di CU, semangat CU-nya di situ. Nah, sekarang kita ditambahkan lagi, bukan lagi sekedar pengelolaan uang, tetapi kita ditambahkan tentang bagaimana kita punya usaha, bagaimana kita bisa menghasilkan sumber pendapatan baru. Yang dulu adalah finansial literasi, yang sekarang adalah literasi usaha. Ternyata literasi usaha atau punya usaha baru itu, kalau kita mikir sendiri itu bisa mumet. Apalagi ini saya udah beberapa hari ini saya dapatkan masukan dari anggota CU yang pengen punya usaha. Saya oleh karena di perusahaan itu kemudian ada pengurangan, kemudian pusing, saya mau usaha apa gitu. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol itu bisa dipertemukan. Misalnya ada yang punya usaha jualan properti, kemudian beliau dihubungkan, kemudian bisa menjadi marketing propertinya. Itu salah satunya. Dan sebenarnya ketika Mas Dian juga punya usaha itu, bahkan beberapa orang sudah terpikirkan. Tinggal kita menunggu cara investasinya bagaimana. Apakah saya harus punya usaha sendiri di rumah, atau saya bisa pinjam di CU, duitnya saya taruh sebagai investor juga bisa, atau saya ternyata bisa juga mengusahakan untuk pakannya tadi. Oh, ternyata banyak hal yang kita bisa diskusikan. Dan itu adalah oleh karena kita di CU. Saya rasa kalau dari CU kita memiliki pesannya bahwa untuk sejahtera itu sangat terbuka peluang bagi kita. Sekarang tinggal di kitanya, apakah saya membuka diri untuk bertumbuh dan bersama CU kita bisa sejahtera bersama. Itu Bu Ibnu, kalau kita mau ngomongin tentang betapa pesan-pesannya atau harapan-harapannya kenapa kita bisa berada di CU gitu. Terima kasih. Berarti kalau jadi anggota CU tapi nggak sejahtera itu kira-kira salah di mana itu? Nah, ayo, salahnya di mana coba? Salah di pengurusnya gitu aja. Salah di pengurus. Ya, saya setuju. Oh, jadi pokoknya kalau anggota belum maju, salahkan pengurusnya. Jadi memang tidak ada yang salah sebetulnya. Jadi kan gini, karena Bapak Ibu, saya tadi hanya guyon, pengurusnya CU itu memang didesainnya adalah core banking.
gitu ya. Nah sekarang tadi sebelum Pak Respati dah eranya kolaborasi nih gitu ya. Nggak mungkin ngurusi core banking, bina ngurusi bisnis literasi pasti ya pasti sulit gitu ya. Makanya harus bersatu, kita kolaborasi, satu lembaga bisnis ketemu lembaga keuangan gitu ya. Kayaknya udah cocok nih, kalau udah dikawinkan udah cocok nih gitu kira-kira gitu. Jadi kami membantu di literasi bisnisnya, di CU-nya masing-masing adalah membantu di literasi keuangannya gitu ya. Tadi misalnya tadi Pak Satria bisa tanya, saya pengen usaha sendiri gitu ya, dengan adanya seperti ini kan kebuka Pak, tadi ada properti. Properti itu jual rumah, nggak hanya jual rumahnya Pak, kan rumahnya perlu dibikin, Ya. perlu direnovasi, perlu butuh cat. Kalau nyebutin bahan dari material itu nggak ada bisa sampai jam 12 malam nih. Maksudnya gini, apa yang akan menjadi usaha kita nanti itu kita kita kelompokkan dulu nih gitu ya. Nanti mungkin Bu Rini atau Mas Didi ada kelompok bisnis yang nggak tahu di JU Jakarta. Kumpulan dulu tadi ada kumpulan properti, kumpulan lele dan lain-lain. Mungkin kita nggak suka lele, tapi apa kita nggak bisa suplai pakannya? Mungkin kita nggak bisa bikin pakan, tapi kita punya dedaknya misalnya gitu ya. Jadi banyak sekali yang akan bisa kita petani. Tadi misalnya usaha properti. Properti juga nggak hanya bangunannya, jual bangunannya. Nah, bangunannya kalau mau dibikin ya butuh batanya, butuh hebelnya, butuh dan lain-lain lah gitu. Butuh suplai tenaga kerjanya bisa, butuh tukangnya bisa. Ada persatuan tukang Indonesia ada. Gitu. Jadi banyak sekali yang tadi Bapak Satria bisa milih nih mana yang kira-kira sesuai dengan atau talenta dari Pak Satria sendiri. Jadi memang membuat satu usaha baru nggak semudah yang saya omongkan tadi bukan, tapi peluangnya ada, kesempatannya ada. Tinggal kita kapan kita mulai gitu ya. Kapan kita mulai? Ya sekarang. Besar kecil mulai dari yang kecil dulu. Kira-kira itu untuk jawaban tadi Pak Satria. Kira-kira gitu, Pak. Monggo Mas. Saya nggak seneng lele misalnya itu kan. Saya nggak seneng pakannya gitu. Saya nggak seneng yang lainnya. Ternyata yang disenengin sejahteranya. Sejahteranya maksudnya saya suka uangnya bisa berasal dari berbagai hal gitu. Berbagai sumber juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena memang ada yang kita mengejar kesejahteraannya di situ. Kesejahteraan nilai kita usaha bersamanya di situ. Ada yang sudah oh iya ya ternyata saya sih nggak suka lelenya, lagi kotor macam-macam. Tapi saya senang itu penghasilannya, boleh juga. Karena tidak harus kita yang terjun di airnya, nggak harus. Ternyata kita bisa berproduksi dari tempat yang lainnya. Itu suplainya kan panjang dan kita bisa memiliki peran di banyak tempat gitu. Saya rasa itu Bu Ibnu. Kalau kita mau lanjutin bisa jadi dari bahan bangunan aja kita bisa semen, bisa konbloknya, bisa pasirnya, suplainya ada semua Bu Ibnu. Bisa kita bahasannya. Oke. Itu benar, Mas Paulus. Kalau aku disuruh miara lele ya, gimana ya? Iya kan? Tapi aku mau duitnya. Nah, jadi bisa invest juga kan? Bisa. Jadi kalau misalnya nanti ada usaha-usaha, teman-teman yang ada di sini, mari kita diskusi. Kepinginnya apakah kepingin usahanya atau kepingin investnya, itu aja. Jelas-jelasan. Ya, oke. Ternyata udah kurang 5 menit lagi nih. Kita mau gimana nih? Dan Bapak Ibu yang di ruangan ini, itu undangannya ini bukan hanya untuk Bapak Ibu. Misalnya nih, hari ini saya kepikiran ada beberapa orang yang bisa juga sini sebenarnya hadir di sini tempat ini di ruangan ini tapi belum bisa. Itu nanti bisa juga diundang untuk di sesi berikutnya. Nah, undangan ini juga berlaku untuk siapapun ketika kita ingin melakukan ini ya. Jadi kalau kita sejahtera bersama, kita punya resiko yang bisa kita tanggung bersama, itu pasti akan selalu banyak bagi kita untuk cara untuk mendapatkannya. Jadi semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk bagaimana caranya kita menjadi lebih sejahtera. Tentang masalah uang itu memang sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali saya kemarin beberapa kali itu mengisi tentang literasi keuangan, finansial literasi, dan mental block tentang uang itu banyak sekali. Saya nggak mau kaya, soalnya kaya itu membuat bla 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 macam-macam. Saya nggak mau usaha itu pasti nanti menipu orang lain.
Ternyata usaha harus menipu orang. Enggak, Bapak Ibu. Bahkan usaha itu bisa bersama-sama, bisa kolaborasi. Kenapa harus menipu orang lain gitu kan? Nah, itu indahnya kalau kita kemudian menjadi terbuka. Bahwa ternyata selama ini yang merasa bahwa saya nggak bisa usaha, saya bisanya hanya jadi karyawan. Udah membuat kesimpulan untuk diri sendiri. Begitu ketemu usaha yang bersama, kemudian ternyata bisa toh. Udah nanti yang paling jago, paling ngajak-ngajak banyak orang biasanya. Oke, sekian dari kami berdua, sekian dari CU Jakarta. Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh bersyukur dan berterima kasih bisa ada di ruangan ini. Dan kita mengundang untuk Bapak Ibu yang di ruangan ini yang punya banyak teman, tidak hanya di lingkup CU Jakarta loh ya. Di semuanya saja yang memiliki anggota yang bisa kemudian kita tergabung di sini. Semoga ini menjadi kesempatan kita untuk berkolaborasi, bersinergi, untuk anggota kita bertumbuh, untuk lembaga CU juga semakin kuat dan sehat. Nah, kalau dari saya sekian, mungkin dari Ibu Ibnu. Mas Agung, Mas Respati, terima kasih ya, dan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau dari aku, rekaman ini akan ada di YouTube dan akan dipasang di WA Group sehingga teman-teman kalau punya ide mau bikin usaha apa, bisa mengajak teman-temannya sendiri yang misalnya bestie-bestinya gitu ya, daripada cuma gibah, mendingan bikin bisnis bisa sambil gibah juga. Loh kok tetap. Ya oke. Ayo saya kembalikan ke Mbak Novi. Silakan. Silakan Mbak Novi. Baik, terima kasih kepada Bapak Pak Tri dan Bu Rini. Terima kasih juga kepada Pak Agung dan Pak Respati. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaannya. Acara selanjutnya adalah foto virtual bersama. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Udah mulai difoto belum, Mbak? Bentar. Jadi Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya. Tunggu dulu, tunggu Mbak Astri masih goyang-goyang. Ya, baik. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Ya. Akan saya hitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Dengar kata 1, 2, 3 itu langsung diem aja semuanya. Padahal di foto di virtual loh ya. Gaya bebas Bapak Ibu. Mau bebas gimana ini? Oke. Ya. Sukses. Ya. Masuk kayaknya nggak ada suaranya. Lagi 1. Ada suaranya, 2, 3. Oke, siap. Ya. Sudah? Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan doa bersama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kami segenap pengurus, pengawas, serta manajemen mengucapkan terima kasih atas keikutsertaannya dalam acara ngopi pada malam hari ini bersama Bapak Agung Nugroho. Karena di awal saya memulai dengan pantun, maka akan saya akhiri dengan pantun juga. Cakep. Belum. Yang cakep. belum Pak. Ayo bisa pergi memancing ke Sungai Sula. Bila dipancing di hari senja. Mantap. Dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Terima kasih Mbak.
Baik, terima kasih kepada Baik, Bapak terima Ibu. kasih. Ya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, Selamat amin, Terima kasih amin. semuanya. Salam Terima sehat kasih. semuanya. Malam, Pak. Oke, Dan Bapak guys. Ibu semuanya positif ya. Benar. Selamat malam, Pak Redi. Sehat-sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, Pak Respati. Sehat. Lama nggak jumpa. Iya. Sehat-sehat juga ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Terima Pak kasih Redi. banyak semuanya. Sukses buat teman-teman CU Jakarta. Iya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk CU Jakarta. Terima Izin kasih aja. Bu Asri Rahayu. Saya tutup Pak. dengan pantun ya Bu ya. Terima kasih. Iya. Bu Linda, makasih Bu Linda. Oh iya, Bu Linda. Malam. Selamat ini malam ya. Terima kasih. Izin live ya. Izin live Bapak, ya. Ibu. Makasih, makasih. Mari, selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Satu bukti setelah ini Joko kita biarin. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko ini, Joko Widodo. Oh, Pak Joko siapa ya? Enggak. Pak Joko siapa ya? Selamat malam Pak Joko. Kami akan memberikan pantun. Tiba-tiba bukan lapor. Ya halus ya. Udah keluar kok. Ngumpulin ngeluarin diri kok Pak. Ya udah berarti kita Bu besok kita melihat tidak ada pengaman manajemen ya Bu. Cakep. Kirana. Belum. Bentar ya Pak. Bentar Pak. Ada. Ini ada nih. Apa ini? Ada. Ini ada Kak. Enggak. Berarti aku cek ini guys. Sukses acara hari ini. Novi semakin hebat. Wih, Pak Wih. Kakak Novi keren katanya. Keren kakak kedua cakep katanya. Terima kasih teman-teman dari Oscar nih. Kalau pantun tuh rasanya jadinya rame gitu. Hidup gitu ya Kak Sofi ya. Jadi nggak formal banget. Sekarang kan dibantu persiapan audit. Jadi tidak ada pemanajemen dari Bu. Jadi tidak pemanajemen Ibu gitu ya. Ya apakah itu ya Bu? Astaga 19.000 makasih ada juga. Enggak kok ada yang meja. Ibu jangan makanan kucing Cak. Kucing aja lebih mewah. Kucing apa Novi? Ini makan kucing apa? Nasi berkah. Ini nasi berkah. Enggak nasi berkah ini. Nasi berkah. Ini atas dasar apa gitu, Cak? Oh, pasti lama berapa yang ini sama ini? Murah dong.
Tapi kenapa dia ngeluarin kemarin ini gitu loh, Kak? Ini. Oke, aku lanjutin dulu. Enggak ada ininya, ada sausnya. Punya aku mana? Ada nasi juga. Ya aku nasi kamu nih. Ya. Ini kan emang nggak ada guys. Kira bisa kok. Kayak pantas merah. Ya nggak ada sedotannya. Ini mau pakai ini. Akhirnya hari ini kita sukses guys acaranya.